Konser show Top 5 Dangdut Academy 7 yang digelar Indosiar pada Selasa malam, 2 Desember 2025, kembali menghadirkan atmosfer kompetisi yang jauh lebih panas dari pekan-pekan sebelumnya. Dari balik layar, kru melihat bagaimana para akademia memasuki babak all by myself dengan ekspresi tegang namun penuh ambisi. Tantangan ini bukan sekadar penampilan tunggal, tetapi ajang pembuktian siapa yang benar-benar bisa berdiri tanpa bantuan coach mereka. Segala improvisasi, cengkok, sampai pemilihan dinamika dilakukan mandiri. Tidak mengherankan, ketiga juri, Soimah, Wika Salim, dan Dewi Persik sudah bersiaga sejak awal, menyadari malam itu akan menjadi salah satu yang paling menentukan. Dan benar saja, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah DA7 pun pecah. Seluruh peserta berhasil merebut 3 standing ovation. Pemandangan itu membuat suasana studio pecah oleh sorak, decak kagum, hingga bisikan para kru yang menyadari betapa meratanya kemampuan para finalis musim ini. Semua mata tertuju pada satu fakta, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Penampilan pembuka malam itu menghadirkan April asal Cirebon, akademia yang selama ini dikenal memiliki karakter vokal kuat namun sering merendah dalam gaya panggungnya. Kali ini, April tampil dengan kepercayaan diri yang berbeda saat membawakan lagu Ilalang milik Machika Mohtar. Penonton dapat merasakan perubahan itu sejak detik pertama nuansa aransemennya terdengar. Semua hasil ulikan April sendiri. Para kru sempat membisikkan kekaguman karena April berani mengutak-atik karya senior tanpa kehilangan esensi lagu. Saat klimaks, sorakan penonton meledak, disusul 3 juri yang berdiri bersamaan. Dari belakang kamera, momen itu tampak seperti gelombang energi yang menjalar dari panggung hingga kursi penonton. April membuktikan bahwa ia bukan hanya peserta yang bisa meniru arahan coach, tetapi pribadi yang sedang berkembang menjadi penyanyi utuh. Standing ovation itu menjadi tanda bahwa langkah April menuju top 4 resmi terbuka lebar. Tidak kalah memekau, Mila, asal Bogor, tampil sebagai peserta kedua dengan lagu Gundah. Meski dikenal lembut dan emosional, malam itu Mila datang dengan fondasi teknik yang jauh lebih matang. Improvisasi yang ia bawakan bukan improvisasi liar, melainkan terukur dan stabil. Sesuatu yang membuat kamera beberapa kali menangkap ekspresi takjub dari ketiga juri. Dalam sesi backstage sebelumnya, beberapa kru sempat mencatat bagaimana Mila berkali-kali latihan hanya untuk menyempurnakan satu potongan kecil cengkok. Dan itu terlihat pada hasil akhirnya. Penonton di studio bahkan sempat henting beberapa detik sebelum tepuk tangan menggema. Ketika ketiga juri kembali berdiri memberikan 3 SO, wajah Mila terlihat tak percaya, tetapi aura kemenangan terpancar jelas. Dari sudut pandang acara selebriti, penampilan Mila adalah bukti bahwa pendalaman karakter lagu bisa mengubah peserta menjadi bahan perbincangan publik. Malam itu, Mila tidak hanya menghibur, dia meninggalkan jejak. Valen dari Pamekasan naik sebagai penampil ketiga dan suasana studio langsung berubah menjadi lebih eksplosif ketika intro Kerudung Putih karya Rhoma Irama mengalun. Di balik layar, banyak kru sepakat bahwa malam itu adalah momen di mana Valen tampak paling dewasa secara musikal. Kontrol vokalnya benar-benar berbeda, lebih kuat, lebih stabil, seolah sudah menemukan identitas sebenarnya. Kamera menangkap ekspresi Soimah yang sempat menggeleng sambil tersenyum, tanda ia tak menyangka perkembangan secepat itu. Koreografi panggungnya pun lebih terarah, membuat Valen seperti pemimpin orkes dangdut yang siap memukau ribuan penonton. Ketika 3 standing ovation kembali terjadi, penonton berdiri tanpa komando, mencatat Valen sebagai salah satu kontestan yang mengalami lonjakan kualitas paling signifikan malam itu. Dari perspektif acara TV, penampilan Valen malam itu bukan hanya panggung, tetapi deklarasi bahwa dirinya siap masuk babak final besar. Arbil asal Asahan kemudian tampil membawa lagu ikonik Gadis Malaysia milik Yus Yunus. Dengan bimbingan Coach Melly, Arbil dikenal sebagai penyanyi yang mampu membawa warna dangdut klasik tanpa kehilangan rasa modern. Malam itu,
Kualitas itu tampil dalam bentuk terbaiknya. Arbil memulai dengan karakter suara tebal yang menjadi ciri khasnya, lalu menambahkan improvisasi yang terasa seperti penghormatan kepada era dangdut 90-an. Para juri tampak menikmati setiap bagiannya, terutama saat Arbil memberikan twist kecil yang membuat lagu terasa lebih personal. Dari area produksi, beberapa kru sempat mengatakan bahwa Arbil adalah peserta yang paling stabil mood-nya, dan konsistensi itu terlihat sangat jelas. Begitu penampilan selesai dan ketiga juri berdiri, Arbil menunduk sambil tersenyum, menunjukkan kerendahan hati yang menjadi daya tariknya selama ini. Ia tidak hanya menyanyi, ia merayakan musik dangdut dengan caranya sendiri. Tasya, asal Tangerang Selatan, menjadi penutup malam itu. Dan seperti prediksi banyak orang, ia datang dengan energi khas yang langsung menghidupkan suasana. Membawakan Tirani, lagu yang sangat menuntut power sekaligus stabilitas, Tasya memperlihatkan bahwa dirinya adalah salah satu kontestan dengan stamina vokal paling kuat di kompetisi. Dari balik layar, terlihat bahwa Tasya adalah peserta yang paling fokus sebelum tampil. Hampir tidak berbicara, hanya memejamkan mata dan mengatur nafas. Dan itu terbukti di panggung. Penghayatan, power, dan pengendalian nada bekerja dalam harmoni sempurna. Ketika juri sekali lagi berdiri, studio tampak seperti pesta kemenangan. 3 SO kelima malam itu menciptakan rekor tak tertulis. Seluruh peserta tampil selevel final. Dalam sudut pandang infotainment, Tasya adalah paket lengkap yang mampu membuat penonton terpaku dengan performa yang emosional sekaligus bertenaga. Dengan seluruh peserta berhasil meraih standing ovation, persaingan menuju top 4 menjadi sulit ditebak. Bahkan dari ruang kontrol, produser sempat melontarkan komentar bahwa malam itu adalah malam paling merata dalam sejarah DA7. Tidak ada satupun yang turun performa, dan masing-masing membawa karakter unik yang membuat malam itu terasa intens. Para fans di media sosial langsung memanaskan perbincangan, memperdebatkan siapa yang paling layak lolos otomatis lewat virtual gift karena keunggulan mereka terlihat sangat tipis. Konser show masih berlanjut ke malam kedua pada 7 Desember 2025, dan itu membuat ketegangan semakin terasa. Dengan skor yang merata, strategi peserta di penampilan berikutnya akan menentukan segalanya. Dari sudut pandang acara selebriti, ini adalah drama kompetisi yang sempurna. Tidak ada favorit yang aman, tidak ada pesaing yang bisa diremehkan. Di tengah euforia top 5, publik masih membicarakan momen emosional dari babak top 6 sebelumnya, ketika Mutia Bonebolango harus terhenti. Mutia dikenal sebagai peserta dengan vokal kuat dan disiplin tinggi, sehingga kepergiannya meninggalkan kesan mendalam bagi penonton dan juri. Ketika tampil terakhir kalinya, Mutia mempersembahkan panggung yang penuh penghayatan, dan banyak penonton terlihat menahan air mata. Kru di balik panggung bahkan mengaku sulit tidak ikut tersentuh melihat ketenangan Mutia menerima hasil yang begitu berat. Kepergiannya tidak hanya menciptakan momen haru, tetapi juga memperlihatkan kualitas mental seorang penyanyi kompetitif. Dari sudut pandang tayangan selebriti, Mutia menunjukkan bagaimana keanggunan bisa tetap terpancar bahkan saat kalah. Penonton berharap Mutia bisa kembali di ajang lain karena bakatnya terlalu sayang untuk berhenti di sini. Setelah Mutia tersenggol, 5 peserta lainnya dinyatakan aman dan melanjutkan perjalanan menuju babak berikutnya. Di lingkaran top 5 inilah, kompetisi berubah dari persaingan biasa menjadi medan pertempuran vokal yang sungguh matang. Kelimanya, dari April hingga Tasya, memperlihatkan grafik peningkatan yang membuat juri semakin sulit menentukan siapa yang layak masuk top 4. Untuk acara TV selebriti, ini adalah momen emas ketika kualitas masing-masing peserta sudah tidak bisa dibandingkan secara sederhana. Setiap detail, setiap improvisasi, setiap kesalahan kecil bisa menjadi penentu nasib. Para juri pun mulai lebih selektif, memberikan masukan yang lebih tajam namun tetap memotivasi. Di media sosial, perdebatan semakin memanas, membuat persaingan ini menjadi salah satu yang paling viral sepanjang sejarah DA7. Akhir dari konser show ini meninggalkan kesan tak terlupakan. Tidak hanya karena 5 peserta menunjukkan kualitas terbaik mereka,
tetapi juga karena tema All by Myself terbukti menjadi tantangan yang membuka jati diri masing-masing. Dari sudut pandang acara TV selebriti, malam itu adalah kombinasi sempurna antara drama, kompetisi, emosi, dan kejutan yang membuat penonton ingin terus mengikuti perjalanan menuju result show. Siapa yang akan lolos otomatis? Siapa yang akan bergantung pada juri? Dan siapa yang harus pulang? Semua masih menjadi misteri. Satu hal yang pasti, Top 5 Dangdut Akademi 7 telah menunjukkan bahwa tingkat persaingan mereka bukan lagi sekedar ajang bakat, tetapi panggung pembentukan bintang masa depan. Perjalanan menuju Top 4 kini tinggal selangkah, dan semuanya bergantung pada penampilan terakhir mereka di konser selanjutnya.